الرحمن علم القرآن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat, segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan, bahkan untuk sesuatu yang kita pun menyadari tidak meminta. Sampai-sampai disebutkan di dalam Al-Quran bahwa sedemikian banyaknya nikmat yang Allah berikan, maka tidak ada satu pun yang bisa menghitung apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia. Salawat, salam dan doa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi yang telah mengajarkan makna hakikat kehidupan yang sementara ini, mengingatkan kita bahwa ada kehidupan yang lebih abadi, ada hari yang disebut dengan pembalasan setelah semuanya diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan oleh manusia di hari kiamat nanti. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di akhir bulan Ramadan ini, di hari-hari yang mulia, di saat-saat yang begitu bahagia, maka tidak ada salahnya untuk kemudian mengingat-ingat sebesar apa harapan dan doa kita selama ini terhadap datangnya bulan Ramadan, dan seberapa sungguh-sungguh kita menjalaninya. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina
yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahwa di antara doa, di antara ibadah yang terbaik di bulan Ramadan, sebagaimana di antara bukti keimanan kita, kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyebutkan walladzina yaqulun, dan orang yang beriman itu adalah mereka yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa doa bagi orang beriman bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang mungkin belum dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi doa bagi orang yang beriman adalah di antara ciri keimanan itu sendiri, di antara nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Sebab tidak sedikit kemudian di antara saudara-saudara kita sekadar mengangkat tangan pun, sekadar memohon kepada Allah pun, seolah ia tidak lagi memiliki waktu dengan kesibukan dan segala kegiatan. Maka Ramadan kemudian dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali mengingatkan bahwa benar-benar ada sesuatu yang hilang dalam diri manusia ketika ia tidak lagi menikmati untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala yang telah ia miliki sekalipun, dengan semua yang telah ia mampu lakukan sekalipun. Ketika ia tidak mampu lagi mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka satu hal yang sudah pasti hilang dari dirinya adalah ketenangan di dalam hidup tersebut. Sebab ketenangan, kebahagiaan, bahkan keselamatan dalam hidup adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ayat ini mengingatkan sesuatu yang sederhana pada kehidupan manusia. Sebab terkadang seorang suami misalnya seolah-olah kepada istri, kepada anaknya sebagai ayah, seakan ia bisa menentukan semua yang ia inginkan di dalam keluarga, seakan ia bisa mengatur semua apa yang ia miliki dalam hidupnya. Maka Allah ingatkan, hablana, ketenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan itu tidak diukur pada apa yang dimiliki oleh manusia. Maka kita pun kemudian menyaksikan, setidaknya ketika kita membaca berita
mendengar satu kejadian. Ada sebuah keluarga, ada orang tua, ada ayah, dan kemudian tega mendolimi keluarganya, bahkan kepada istri dan anak. Ketika ia ditanya, ternyata ia memiliki semua yang diinginkan oleh manusia. Bahkan apa yang hanya bisa dimimpikan oleh orang lain, ia telah memiliki. Yang hilang adalah ketenangan dalam hidup. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah ditanya, apa hubungan sesuatu yang menenangkan hati itu justru datang dari anak-anak yang kita lahirkan? Bagaimana ia bisa berubah wujud menjadi sesuatu yang menenangkan hati seseorang, sebagaimana ketika dia dibalik, bagaimana mungkin anak yang begitu dekat bisa berubah wujud pula menjadi sesuatu yang begitu menggelisahkan? Keluarga yang harusnya dicintai menjadi sesuatu yang membuat gelisah. Imam Al-Hasan Al-Basri kemudian menjelaskan bahwa ketenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kebahagiaan itu adalah sesuatu yang harus dimohonkan, didoakan secara terus menerus. Bahwa kebaikan yang diajarkan oleh orang tua ketika itu kemudian diamalkan oleh anak-anaknya, maka sungguh itulah yang paling membahagiakan orang tua tersebut. Maka seperti itulah kemudian Ramadan hadir untuk memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Sebab di saat yang sama kita bangga, kita bahagia, bersyukur dengan datangnya bulan Ramadan. Namun yang lebih membahagiakan di saat anak-anak kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, kemudian juga bersyukur dan berbahagia serta berlomba-lomba mengamalkan kebaikan di bulan Ramadan. Itulah sesungguhnya kenapa orang-orang beriman berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Setidaknya ia mendapati orang-orang di sekelilingnya berlomba-lomba mengamalkan kebaikan dan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyebutkan di antara ibadah yang terbaik di bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak nasihat, saling menasihati dalam hal kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana secara khusus di hari Jumat yang berkah ini kita pun kembali mengingatkan itu tentang pesan-pesan ketakwaan, nasihat kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung di dalam hidup. Maka untuk itu jemaah yang dimuliakan, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelipkan harapan yang tidak pernah putus, meninggikan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat, khususnya di akhir-akhir bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wah ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya akramal akramin. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wala daynan illa qadayta wala maridan illa syafaita wala maridan illa syafaita wala maridan illa syafaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi Ar-Rahman 'allama al-Qur'an